Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Sistem pendidikan Indonesia memang tidak semaju di negara lain. Tagar Indonesia Gelap yang sempat viral bulan Februari lalu menyoroti banyak hal. Bukan cuma tentang politik dan ekonomi, tapi juga sistem pendidikan tanah air. Sejumlah mahasiswa pada bulan Mei 2025 lalu menggelar aksi unjuk rasa seperti yang terjadi di Jayapura oleh mahasiswa Universitas Cendrawasih (UNCEM). Demo ini memang tak begitu disorot, tapi satu hal yang pasti adalah mereka menyuarakan berbagai ketimpangan dalam sistem pendidikan Indonesia belakangan ini. Demo ini memang tak begitu disorot, tapi satu hal yang pasti adalah mereka menyuarakan berbagai ketimpangan dalam sistem pendidikan Indonesia belakangan ini. Mulai dari biaya UKT yang sangat mahal, kualitas lulusan yang belum siap terjun ke dunia kerja dan masih banyak lagi. Tak terhitung lagi banyaknya mahasiswa yang protes mengenai UKT yang mahal. Bahkan dalam mengatasi ini, beberapa kampus justru bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online yang sudah pasti membuat mahasiswa mengkritik keras sistem ini. Tahun 2024 lalu, heboh mengenai beberapa universitas ternama, seperti Institut Teknologi Bandung, yang menyarankan mahasiswanya untuk mencicil menggunakan pinjaman online, agar bisa membayar uang UKT yang amat mahal. ITB bekerja sama dalam lembaga keuangan, bukan bank yang menuai protes. Saat itu, sejumlah universitas lain, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Surabaya, Universitas 11 Maret, dan banyak lagi universitas lain yang menerapkan sistem tersebut. Tidak hanya soal UKT, buruknya sistem pendidikan di Indonesia juga ditambah gaji dosen dan guru yang amatlah kecil, korupsi di lingkungan sekolah dan kampus, bahkan anggaran pendidikan yang sama sekali tidak transparan. Pemerintah memberikan 724,3 triliun atau 20% dari anggaran belanja negara untuk sistem pendidikan di Indonesia. Tapi apakah itu cukup? Anggaran tersebut diberikan untuk mengatasi berbagai masalah, mulai dari renovasi sekolah, beasiswa, gaji guru, dan lain-lain. Tapi dari total anggaran tersebut baru sekitar 10,6% yang terpakai atau sekitar 76,4 triliun. Mahasiswa melakukan protes terkait anggaran yang sama sekali tidak membantu sekolah di daerah, hingga KIP uang kuliah yang benar-benar mengancam. Meski ada lebih dari 20 juta siswa yang terbantu melalui program Indonesia Pintar, 1,1 juta melalui Kartu Indonesia Pintar, tetap saja masih lebih banyak murid yang membutuhkan perhatian. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga turut angkat bicara. Dilansir dari CNBC melalui akun Instagramnya, beliau menyebutkan salah satu penggunaannya adalah untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan renovasi dan revitalisasi 22.000 sekolah. Masalah pendidikan di Indonesia memang sangat rumit karena ada banyak hal yang mesti dikoreksi. Salah satunya seperti kesenjangan akses pendidikan, terutama di sebagian besar wilayah terpencil. Keterbatasan infrastruktur yang membuat anak-anak kesulitan pergi ke sekolah, terbatasnya akses internet, hingga jumlah guru yang sama sekali tidak memadai. Penggunaan kurikulum merdeka yang mengharuskan pelajar untuk memanfaatkan teknologi akan sulit diaplikasikan di daerah terpencil sebab keterbatasan sumber daya yang ada. Tapi bukan cuma itu saja, kesalahan sistem pendidikan di Indonesia juga menyoroti gaji guru yang sangat kecil. Apalagi kalau profesinya guru honorer, di mana satu bulan kurang dari 500.000 atau di kisaran 300.000 pada beberapa daerah. Tentu dengan gaji sekecil itu tidak akan mampu menutupi segala kebutuhan hidup guru honorer. Dari dulu banyak pula yang mengecam bahwa itu sama sekali tidak layak. Yang paling rumit dari sistem pendidikan di Indonesia adalah masih ada banyak oknum yang memanfaatkan anggaran untuk dikorupsi. Pemakaian yang sama sekali tidak transparan ini membuat dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan sekolah jadi tidak tersampaikan dengan benar. Dibandingkan dengan negara lain, kurikulum yang ada di Indonesia memang masih terbilang cukup kaku. Kita masih berada di tahap lebih sering mengejar nilai dan fokus pada hafalan, alih-alih membiarkan para murid berpikir kritis.
Hal ini terbukti dengan adanya skor PISA atau Program Penilaian Siswa Internasional, di mana Indonesia menempati peringkat 69 dari 80 negara pada tahun 2022. Penilaian ini biasanya dilakukan 3 tahun sekali, yang artinya Indonesia harus bersiap dengan penilaian berikutnya di tahun 2025 nanti. Untuk mengatasi semua masalah yang terjadi, terdapat beberapa perbaikan melalui berbagai program baru tahun 2025. Pemerintah mendorong adanya transformasi pendidikan agar masalah yang terjadi tidak berlarut-larut. Tapi apakah itu akan efektif? Program-program apa saja yang sekiranya mampu untuk mengatasi kesalahan sistem pendidikan di Indonesia? Pemerintah mencanangkan program wajib belajar 13 tahun yang dilakukan mulai dari PAUD sampai SMA. Terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian, dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting, tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Program ini dilakukan dan fokus pada anak-anak tidak mampu, terutama yang berada di wilayah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal. Program baru ini akan dilangsungkan periode tahun 2025-2026, yang mana sekolah rakyat akan membuat SMA gratis untuk masyarakat dengan kategori miskin yang ekstrem. Sekolah rakyat ini juga belum sepenuhnya berjalan di tahun 2025. Jadi memang benar kalau aplikasi program pendidikan saat ini berjalan cukup lambat. Dalam program pendidikan lainnya, pemerintah juga akan mengganti program PPDB, penerimaan peserta didik baru, dengan SPMB, sistem penerimaan murid baru. Di program ini, SPMB akan dilakukan melalui 4 jalur, seperti domisili, dekat rumah, prestasi, nilai atau lomba, afirmasi, keluarga miskin atau disabilitas, dan mutasi, pindah tugas orang tua. Tapi program yang satu ini butuh pengawasan ketat, karena ada beberapa oknum yang melakukan kecurangan. Tak sedikit oknum di sekolah yang menerima titipan pejabat yang membuatnya tidak adil bagi anak-anak yang mendaftar lewat jalur-jalur yang ditentukan. Program lain yang jadi sorotan juga soal redistribusi guru ASN ke sekolah swasta. Ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan guru yang ada di sekolah, khususnya daerah terpencil. Bicara tentang pendidikan Indonesia yang kurang maju, juga bakal membahas tentang kurikulumnya. Beberapa tahun belakangan, kita memakai kurikulum Merdeka. Tapi kini di program pemerintah untuk mengatasi sistem pendidikan yang carut-marut, akan diterapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum nasional. Kurikulum yang baru akan membuat para murid tidak cuma fokus pada materi atau hafalan semata, tapi mereka juga akan belajar tentang pendidikan karakter. Ada juga pelatihan untuk guru supaya belajar menjadi interaktif. Tapi kurikulum ini masih belum bisa dilakukan secara merata karena keterbatasan sumber daya bagi anak-anak yang ingin belajar. Ada juga program selanjutnya, seperti program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diluncurkan oleh Presiden dan memberikan layar TV ke berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Gunanya agar anak-anak dapat belajar secara langsung dan melihat visual yang ada, dan bukan sekedar membayangkan melalui kalimat yang ada di buku sekolah. Ini bisa jadi efektif kalau saja setiap daerah di Indonesia sudah dialiri dengan listrik dan juga internet. Tapi faktanya, ada beberapa daerah yang kesulitan untuk mengakses internet, sehingga prosesnya akan banyak kendala. Pemerintah juga melakukan revitalisasi pendidikan vokasi. Melalui program magang, anak-anak SMK akan diajari banyak hal, serta keterampilan secara langsung, dan nanti akan memperoleh sertifikat kompetensi. Jadi, ketika lulus, mereka memiliki ilmu yang cukup untuk terjun ke dunia kerja. Ada banyak sekali program bagus yang dicanangkan oleh pemerintah. Tapi karena ada berbagai masalah yang harus dihadapi, membuat program di atas hanya seperti wacana yang sulit untuk diwujudkan. Bahkan sepertinya selain fokus pada program-program tersebut, ada satu hal lagi yang harus pemerintah lakukan, yakni menindak tegas oknum-oknum bermasalah yang memanfaatkan program di atas untuk mengambil keuntungan.